Ya. Aduh. Hati-hati. Aduh. 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 Oke, di sini kami akan menjelaskan apa saja isi dari kotak P3K yang akan dijelaskan oleh teman saya Kamal Firdaus. Oke, jadi langsung saja. Sebelumnya kotak P3K ini atau kotak pertolongan pertama pada kecelakaan ini digunakan untuk menangani luka-luka kecil atau mungkin luka gores, luka karena jatuh. Jadi yang pertama di sini saya akan menjelaskan. Di sini ada antiseptik atau alkohol, tujuannya untuk membersihkan luka, karena biasanya kalau kita habis terjatuh, contohnya terjatuh di pasir, pasti ada kotoran yang tersangkut di luka. Jadi kita bisa menggunakan antiseptik ini dan mungkin bisa tuangkan di kapas ini, kemudian dibersihkan pada area luka. Kemudian ada betadin. Nah, betadin ini tujuannya untuk membunuh kuman atau membunuh bakteri yang terdapat pada luka. Kemudian ada plester. Nah, di sini saya ada dua plester. Yang pertama ini ada plester gulung, bisa juga menggunakan ini. Kemudian ada plester yang memang sudah ada ukurannya atau sudah terbentuk. Jadi kurang lebih seperti ini kalau plester yang ada ukurannya. Ini tujuannya untuk menutupi pada bagian luka. Nah, sebelum kita tutupi menggunakan plester, kita tutupi dulu menggunakan kain kasa. Kain kasa ini untuk menutupi pada bagian luka. Setelah kita menutup pada bagian luka, kita tutup ulang menggunakan plester. Kemudian ada gunting. Gunting ini cukup kecil karena memang dikhususkan untuk isi dalam kotak P3K. Kemudian ada pinset. Nah, kalau pinset ini contoh luka kecilnya ini misalnya tersengat lebah, kemudian kita bisa mencabut sengatan itu menggunakan pinset ini. Nah, biasanya kan kalau tersengat lebah pada sekitaran area tersengat itu tentunya terjadi pembengkakan. Kita bisa menggunakan minyak tawon ini untuk mengempeskan atau meredakan sebuah memar. Kita juga bisa menggunakan minyak tawon ini ketika kita tergores, karena memang ditujukan untuk meredakan pembengkakan. Kurang lebih itu saja dari isi-isi kotak P3K. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan, kurang dalamnya saya mohon maaf. Dan langsung saja kita ke prakteknya. Praktek luka kecil. Oke, terima kasih. Oke, pertama-tama tentunya korban harus ditenangkan terlebih dahulu atau didudukan sehingganya posisinya nyaman. Jadi langsung saja kita ke lukanya. Pertama-tama kita menggunakan alkohol, gunanya untuk membersihkan bagian pada luka. Kurang lebih seperti ini cara pemberian alkohol ke kapasnya. Ketika sudah selesai, tutup kembali antiseptik ini atau alkohol ini. Membersihkannya juga secara pelan-pelan agar
korban juga tidak merasa tersiksa atau sakit. Jika sudah, bekasnya kita buang saja. Jadi di sini saya menggunakan yang sudah di apa ini? Potong. Sudah dipotong. Sebenarnya bisa kita menggunakan yang gulung ini. Cuma kalau ada yang lebih mudah, kita bisa gunakan yang ini. Oh iya, mohon maaf sebelumnya kita taruh dulu betadine. Nah, di alkohol ini kita tujuannya untuk membersihkan kotoran pada bagian luka agar tetap safety atau bersih. Kemudian pemberian betadine ini untuk membunuh kuman, kurang lebih untuk membunuh kuman dan juga untuk membersihkannya. Jadi mungkin kita bisa taruh secara pelan-pelan. Kita lap jika melebar. Oke, kita ketika sudah merata, mungkin kurang merata ya, kita bersihkan area yang terkena betadine ini. Oke, ketika sudah begini, kita langsung tutup saja menggunakan kain kasa, kurang lebih seperti ini. Oke, kemudian kita bisa menggunakan plester gulung ini, atau bisa saja menggunakan plester yang sudah ada ukurannya. Jadi di sini saya menggunakan plester yang sudah ada ukurannya. Kita buka terlebih dahulu. Karena ini panjang, mungkin kita bisa potong menggunakan gunting khusus yang ada di kotak P3K. Oke, sudah menjadi dua bagian. Kita langsung tutup saja kain kasa menggunakan plester. Kurang lebih seperti ini. Dilakukannya secara pelan-pelan. Jangan lupa sebelahnya kita tutup kembali. Selalu dilakukan pelan-pelan. Oke, jika sudah semua, kalau di sekitar luka ini membengkak, kita bisa menggunakan minyak tawon, kurang lebih dioleskan saja pada sekitaran luka. Jika luka membengkak ya, kalau tidak membengkak tidak usah menggunakan ini. Di sini saya menggunakan contoh kalau pada bagian luka membengkak. Kita oles secara pelan-pelan saja. Oke, jadi itu cara penanganan pada luka kecil. Jika sudah semua, pastikan isi dalam kotak P3K safety kembali seperti awal. Kita rapikan terlebih dahulu. Jika sudah tersusun rapi, kita tutup kembali kotak P3K.
agar tetap aman dan bersih. Nah, jadi itu cara menangani pada luka kecil. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf ketika ada kesalahan dalam menangani luka kecil ini. Jadi mungkin itu saja. Barusan kelompok kami telah mempraktekkan sebuah luka kecil. Jadi ini adalah salah satu dari korban kami. Bagaimana saudara, apakah cara penanganan kita terasa nyaman menurut Anda? Iya, sudah terasa nyaman sekali. Oke, jadi terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami praktekkan dalam luka kecil ini. Ketika ada kesalahan dalam penanganan, mohon dimaafkan. Jadi mungkin saya kembalikan ke moderator saya, dipersilakan. Baik, terima kasih. Itulah video yang dapat kami terapkan dalam luka kecil. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.